Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai orang Kristen kok boleh berpacaran, ya kan? Padahal kita tahu di dalam Alkitab tidak pernah ada kata pacaran, tidak ada juga pernah praktek berpacaran dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat karena dari agama sebelah, ya kan, dari agama tetangga kita, agama sepupu kita, yaitu Islam, yaitu Muslim, ya. Mereka tidak mengenal yang namanya istilah berpacaran. Mereka kenal yang namanya istilah ta'aruf. Karena sahabat saya, keluarga saya juga banyak yang Muslim, ada yang Muslim, ya kan. Mereka tidak kenal yang namanya pacaran, mereka tidak berpacaran. Ya walaupun ada mungkin, ya kan, umat Muslim yang berpacaran, itu urusan mereka. Saya tidak akan bahas perspektif Muslim. Namun yang saya tahu mereka itu kenal yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu adalah seperti masa perkenalan, ya kan. Masa perkenalan antara perempuan dan laki-laki untuk menuju kepada pernikahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak boleh berpacaran. Namun sekali lagi itu bukan bagian saya untuk menyampaikannya. Dan sekarang saya akan sampaikan mengenai perspektif kekristenan. Kenapa dalam agama Kristen itu kenapa boleh berpacaran, ya kan? Kenapa ada pendeta, ada YouTubers, ya kan, ada akun-akun sosial media yang memang membahas tentang pacaran, padahal dalam perspektif Kristen gitu. Kenapa boleh berpacaran gitu dalam kekristenan, ya kan? Dan mungkin ini sering yang tidak kita pikirkan, ya. Ini sering kita lupakan. Kita bahas tentang pacaran, kita bahas bagaimana pacaran yang baik, kita bahas mengenai pacaran yang kudus. Namun kenapa boleh pacaran gitu, ya kan? Sedangkan dalam Alkitab tidak ada yang namanya istilah berpacaran, tidak ada yang namanya praktek berpacaran, oke? Nah, itu sebabnya hari ini saya mau bahas dalam channel ini. Jika teman-teman mendapatkan informasi yang baru, diberkati lewat channel ini, silakan like channel ini, silakan share kepada teman-teman yang lainnya untuk boleh menjadi berkat. Dan juga teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, welcome to my channel, and don't forget to subscribe our channel and turn on the notification, ya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video terbaru teman-teman gak ketinggalan video dari saya. Oke, nah hari ini saya akan bahas mengenai kok bisa ya, kok boleh ya orang Kristen pacaran. Karena gini, dari masa SMA, ya, dari waktu kita belajar agama di SMA, itu kita udah belajar tentang pacaran. Ya, dari kelas 10 SMA, kurikulum agama Kristen, kurikulum pendidikan agama Kristen membahas mengenai pacaran. Bahkan di kurikulum terbaru ada 2 bab, 2 pelajaran di kelas 10 yang membahas mengenai pacaran. Kenapa seperti pacaran itu seperti Alkitabiah banget gitu. Padahal kan di Alkitab gak ada istilah berpacaran. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Hidup Kristen dalam Alkitab memang tidak ada istilah berpacaran, ya kan. Dari Kejadian sampai Wahyu kita sudah baca, saya sudah baca, dan tidak ada yang namanya istilah berpacaran, dan tidak ada yang namanya praktek berpacaran. Tetapi ingat baik-baik, di dalam Alkitab itu hanya ada 2 istilah yang mendekati pacaran, tetapi bukan pacaran namanya. Yang pertama itu pertunangan, seperti contohnya Yusuf dengan Maria. Kemudian peminangan, seperti Ishak dengan Ribka. Ya, Yusuf itu adalah Maria itu adalah tunangan Yusuf. Kemudian Maria itu dikandung dari Roh Kudus, ya kan? Karena di Alkitab dikatakan memang dia itu tunangan, mereka masih bertunangan. Nah, kemudian dalam Kejadian 24 bagaimana Ishak meminang Ribka, Ribka dipinang oleh Ishak, ya kan? Nah, tidak ada yang namanya konsep berpacaran, tidak ada yang namanya istilah berpacaran, tidak ada yang namanya praktek berpacaran dalam Alkitab. Namun ada juga di dalam Alkitab di mana seseorang laki-laki menyukai wanita yang didambakannya, mencintai wanita yang diidam-idamkannya, namun tidak pernah dituliskan itu namanya berpacaran. Karena begini, di zaman Alkitab, bahkan di zaman sekarang ini, zaman oma saya dulu, istilah yang namanya berpacaran itu adalah satu pelanggaran terhadap budaya. Dan istilah berpacaran atau praktek berpacaran itu adalah tanda kita tidak hormat kepada orang tua. Karena gini, di mana di zaman dahulu pernikahan itu diatur ketat oleh pihak keluarga. Sehingga keluarga yang menentukan siapa yang menjadi pasangan kita, keluarga yang menentukan siapa dan kepada siapa kita akan dijodohkan. Itu pada masa oma saya dulu kira-kira 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Begitu. Tetapi di era, kalau kita baca di Google, ya kan, kita googling, itu mulai dari Perang Dunia Pertama di barat sana itu sudah mulai yang namanya istilah berpacaran, mengenai praktek berpacaran, ya kan. Walaupun pada awalnya itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap
orang tua, tidak patuh kepada orang tua, ya kan? Nah, tapi dari zaman Alkitab pun sudah ada yang namanya bagaimana kalau misalnya saya menyukai seorang lalu saya cinta sama dia, jadi dari diri sendiri gitu, ya kan? Tapi kalau dulu waktu di Indonesia kebanyakan kita dijodohkan, ya kan? Makanya ada film Siti Nurbaya namanya, ada kisah Siti Nurbaya di mana kawin paksa gitu, ya kan, dijodohkan, ya kan? Nah, karena tidak restu orang tua, kadang juga ya banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Karena memang pernikahan itu dulunya diatur oleh orang tua, ya kan? Dan pacaran itu dianggap tabu atau dilarang gitu. Nah, jadi kenapa boleh berpacaran sekarang ini, ya kan? Nah, sebenarnya gini, hidup Kristen itu bukan soal boleh nggak boleh. Hidup Kristen itu bukan soal pantang atau nggak pantang atau boleh, ya kan? Karena dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dituliskan, segala sesuatu diperbolehkan, ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saya ulangi sekali lagi ya, 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, jadi kuncinya bukan soal boleh nggak boleh, tapi kunci membangun, berguna atau tidak. Apakah yang kau buat itu berguna? Apakah yang kau buat itu membangun hidupmu? Apakah yang kau buat itu berguna bagi orang lain? Menjadi berkat bagi orang lain? Menjadi berkat buat hidupmu? Buat masa depanmu? Membangun hidupmu? Membangun hubunganmu dengan Tuhan? Membuat engkau semakin baik? Atau malah merusak hidupmu? Atau malah menghancurkan hidupmu? Atau malah mengganggu aktivitasmu? Malah menghancurkan pekerjaanmu, menurunkan prestasimu? Itu sebabnya pacaran itu bukan boleh atau tidak bolehnya, tapi pertanyaannya, pacaranmu itu berguna atau tidak? Pacaranmu itu membangun atau tidak? Jadi kuncinya, orang Kristen kenapa boleh pacaran? Boleh kalau pacaranmu itu berguna, kalau pacaranmu itu membangun. Apa ciri pacaran yang berguna dan membangun? Yang pertama, pacaran yang berguna dan membangun adalah pacaran yang berorientasi kepada pernikahan. Kenapa bukan kudus yang pertama? Kenapa saya prioritaskan untuk menuju kepada pernikahan? Karena untuk apa engkau pacaran kalau cuma sekedar senang-senang? Untuk apa engkau pacaran kalau sekedar happy-happy? Saya sudah bahas di video yang lalu mengenai apa itu pacaran dan apa itu tujuan pacaran, ya kan? Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok boleh ya orang Kristen pacaran gitu? Nah, saya akan bahas terus ini mengenai pacaran, mengenai cinta, mengenai hubungan, ya kan, mengenai dating. Nah, jadi kenapa boleh gitu? Nah, berguna nggak pacaranmu? Kalau pacaranmu tidak berorientasi kepada pernikahan, kalau pacaranmu itu tujuannya bukan untuk menikah, jelas itu bukan pacaran yang berguna. Itu pacaran yang hanya buang waktu, buang tenaga, buang perasaan, satu lagi, buang uang. Ya kan, buang uang. Untuk apa engkau pacaran? Apalagi laki-laki, kau udah berkorban segala-galanya, ya kan? Kau udah ngasih banyak hal sama dia, ya kan? Tapi ujungnya putus, ya kan? Seorang pendeta mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, bukan pertemuan yang kusesali, pengeluarannya itu yang banyak kali, ya kan? Itu seorang pendeta besar, pendeta Gilbert, yang mengatakannya demikian. Jadi, untuk apa pacaran kalau tidak berguna? Untuk apa pacaran kalau tidak berguna untuk masa pernikahan nanti? Jadi yang pertama, pacaran yang berguna dan pacaran yang membangun itu adalah pacaran yang memang berorientasi kepada pernikahan. Ingat baik-baik, tujuan pacaran itu adalah menikah. Tujuan pacaran itu adalah proses. Proses kalian itu mengenal supaya cocok. Supaya nanti di masa pernikahan, apapun masalah yang datang, apapun tekanan kehidupan, apapun badai kehidupan, adapun masalah, kalian itu bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena memang kalian cocok. Itu sebabnya di masa pacaran itu adalah latihan. Latihan membangun komunikasi, latihan membangun kepribadian, latihan mengenal, latihan bisa saling memahami satu dengan yang lain, latihan untuk bisa saling mengerti, dan juga pastinya latihan untuk bisa saling menerima. Untuk apa saling memahami? Untuk apa saling mengenal, tetapi tidak bisa menerima? Jadi yang pertama, ingat, pacaranmu berguna atau tidak? Motivasinya apa? Kalau motivasinya hanya untuk senang-senang, motivasinya hanya untuk pelampiasan akan masa lalumu, motivasinya hanya untuk pelampiasan hasrat seksualmu, ya kan, jelas itu bukan pacaran yang berguna, jelas itu bukan pacaran yang bermanfaat.
Karena pacaran yang berguna, pacaran yang bermanfaat, itu adalah pacaran yang berorientasi kepada pernikahan. Di mana di masa pacaran kalian saling mengenal, di mana di masa pacaran kalian saling bisa mengerti, saling bisa memahami, dan saling menerima. Sehingga di masa pernikahan nanti, apapun masalah yang datang, kalian bisa kuat dalam pernikahan itu. Oke, jadi pacaran itu diperbolehkan untuk apa? Untuk menjaga hubunganmu nantinya di masa pernikahan. Karena ingat, dalam kekristenan tidak ada kata perceraian. Sekali seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan yang namanya pernikahan, ya kan? Jadi itu sebabnya boleh pacaran supaya apa? Supaya saling kenal, supaya saling bisa menerima, supaya bisa saling memahami. Itu sebabnya masa pernikahan harusnya lebih indah daripada masa pacaran. Ya kan? Ada orang yang berpikir ya masa pacaran itu indah, masa pacaran itu bisa romantis, masa pacaran itu bisa mesra. Tapi nanti udah nikah nggak bisa mesra, itu bahaya. Harusnya masa pernikahan itu lebih mesra, lebih indah, lebih romantis daripada masa pacaran. Memang saya belum menikah, tetapi ini saya pelajari, ini saya bagikan bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga bagi saya. Saya sudah katakan bahwa saya buat ini bukan hanya untuk angger jago, bukan untuk hebat-hebatan saya, tapi supaya kita sama-sama belajar untuk masa depan kita. Jadi yang pertama, pacaran yang berguna, pacaran yang bermanfaat adalah pacaran yang berorientasi, yang bertujuan kepada pernikahan. Yang kedua, pacaran yang berguna dan yang bermanfaat itu adalah apa? Pacaran yang memang membangun kehidupan pasanganmu menjadi lebih baik. Nah, jangan karena pacaran prestasi menurun, IPK-mu menurun, nilai-nilaimu menurun, tugasmu nggak pernah siap, ujianmu hancur, nilainya jelas, itu bukan pacaran yang baik. Kalau karena engkau pacaran, hidupmu makin hancur, hidupmu makin buruk, maka jelas itu bukan pasangan yang baik, itu bukan pacaran yang baik. Ingat baik-baik, pernikahan di konsep Tuhan pada awalnya untuk apa? Untuk mendapat penolong yang sepadan. Ya kan? Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam supaya Adam mendapatkan penolong yang sepadan. Itu sebabnya kalau dari masa pacaran aja pacarmu itu nggak nolong hidupmu, tapi malah membuat hidupmu makin rusak, malah membuat hidupmu makin hancur, malah membuat hidupmu itu makin berantakan, jelas itu bukan penolong yang baik. Itu perongrong yang baik. itu yang menghancurkan hidupmu. Itu sebabnya itu bukan pacaran yang berguna dan membangun. Jadi kalau pacaran yang sibuk berantem, ya kan, pacaran yang malah membuatmu malas, pacaran yang membuatmu jauh dari Tuhan, pacaran yang membuatmu itu hancur-hancuran dalam hidup, pacaran yang menghabis-habiskan uangmu, ya kan, padahal kok nggak mikir nanti pernikahan itu butuh banyak biaya, ya kan. Nah, jadi kalau pacaranmu itu seperti itu, jelas itu bukan pacaran yang berguna, jelas itu bukan pacaran yang membangun. Jadi yang pertama tadi, pacaran yang membangun apa? Pacaran yang berorientasi kepada pernikahan. Supaya di masa pacaran kalian mengenal kepribadian satu dengan yang lain, memahami dan saling menerima. Yang kedua tadi saya katakan, membangun kehidupan pasangan menjadi lebih baik. Membangun kehidupanmu menjadi lebih baik, membangun pasanganmu menjadi lebih baik. Kalau karena engkau pacaran, lalu engkau tahu melakukan hubungan seks dan mau melakukan hubungan seks dengan dia, jelas itu bukan pacaran yang baik. Jadi di sini saya masukkan juga kekudusan. Kalau gara-gara pacaran kau tidak bisa hidup kudus, kalau gara-gara pacaran hubunganmu, persekutuanmu dengan Tuhan terganggu, jelas itu bukan pacaran yang baik. Pacaran yang baik adalah pacaran yang bisa membangun kekudusan, membangun kehidupan menjadi lebih baik. Amin. Dan yang ketiga, pacaran yang berguna dan membangun apa? Pacaran yang tidak toksik, bukan hubungan yang tidak sehat. Ya kan? Hubungan yang tidak sehat itu apa? Hubungan yang gila berantem, hubungan yang cemburu-cemburuan, hubungan yang sikit-sikit marah, ya kan? Hubungan yang berantem putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus selesai semuanya. Itu bukan hubungan yang baik. Itu hanya akan menghancurkan hidupmu, itu hanya akan membuat engkau down, itu hanya akan membuat hidupmu itu terpuruk, membuat engkau lemah, membuat kau sakit. Ya kan, karena berantem saat pacaran, memang seru sih, ya kan. Pacaran tanpa berantem itu nggak enak gitu. Pacaran mana yang nggak pernah berantem gitu, ya kan, karena masih saling mengenal, dua pribadi yang berbeda mau bersatu, namanya saling mengenal, ya nggak apa-apa berantem, tapi jangan langsung putus, langsung frustasi, ya kan, langsung down. Jelas itu bukan pacaran yang berguna. Apalagi kalau hampir tiap minggu berantem, ya kan, jangan ke tiap minggu, tiap hari berantem, ya kan. Jam 10 mulai chatting, ya kan, mau makan siang jam 12 berantem pas makan siang, down lah kok dari jam 12 sampai jam 6 sore karena engkau kepikiran sama dia, kecelakaan rupanya. Itu kan bukan pacaran yang berguna, itu bukan pacaran yang membangun. Kalau engkau hanya sedih, engkau kebanyakan nangis ya daripada ketawanya, kebanyakan frustasinya daripada bahagianya, jelas itu bukan pacaran yang berguna dan pacaran yang membangun. So, ingat baik-baik,
pastikan hari ini, apakah pacaranmu berguna? Apakah pacaranmu membangun hidupmu, membangun persekutuanmu dengan Tuhan? Yang paling penting, hadirkan Tuhan dalam hubungan itu. Minta Tuhan untuk menjaga hubungan itu. Minta Tuhan untuk memberkati hubungan itu. Dan ingat baik-baik, karena apa? Karena cinta tanpa rasa takut akan Tuhan, itu hanya mendatangkan nafsu belaka. Itu sebabnya hari ini pastikan pacaranmu berguna, pacaranmu membangun, sehingga memang pacaranmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan mengenai alasan mengapa orang Kristen boleh pacaran. Ingat, boleh berpacaran apabila pacaranmu itu memang berguna dan membangun bagi hidupmu. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya, jangan lupa untuk share video ini, dan kiranya yang saya sampaikan ini boleh memberkati dan boleh jadi berkat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.